Ar-Rabi' ibn Nafi'in haddatsana Muawiyah ya'ni ibn Salam an Zaidin annahu sami'a Aba Salam qala haddatsana Abdullah al-Hawzani qala laqitu Bilalan muazzin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Halabah. Haddatsana Abu Taubata telah menceritakan pada kami Abu Taubata Ar-Rabi bin Nafi telah menceritakan pada kami Muawiyah, maksudnya adalah Ibnu Salam, dari Zaid bahwa beliau mendengar Aba Salam, beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abdullah Al-Hawzani, beliau berkata laqitu Bilalan muazzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan Bilal. Beliau adalah yang dimaksud Bilal muazzin Rasulullah, yaitu muazzin Rasulullah berarti Sayyidina Bilal bin Rahab. Bihalaba, di satu tempat namanya Halaba di Aleppo. Negeri mana Aleppo itu? Katanya beliau Bilal itu terakhir di Libanon. Jadi satu tempat namanya di Aleppo. Fakultu ya Bilal, saya bertanya kepada Bilal, yaitu Abdullah Al-Hawzani, hadisni kaifa kana nafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan kepada saya bagaimana nafkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma kana lahu syai'un, kata Sayyidina Bilal, tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, yaitu Rasulullah enggak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Karena memang Rasulullah tidak meninggalkan uang, rumah pun rumah sangat sederhana, tidak meninggalkan warisan. Maka lahu syai'un kuntu ana allazi ali wala yali ali zalika minhu munju ba'asahu sallallahu alaihi munju ba'asahu Allah ta'ala hatta aw ila an tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Bilal, Rasulullah enggak punya apa-apa. Saya sendiri yang mengurus, yang bertanggung jawab atau diberi tanggung jawab tentang harta atau sesuatu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat. Jadi Sayyidina Bilal yang menguruskan tentang hartanya, tentang apa yang masuk dan keluar, kepada siapa harus diberikan, kepada siapa harus disodakohkan. Itu Sayyidina Bilal yang mengurus, diberikan kepercayaan yang luar biasa. Wa kana iza atahul insan, pada saat datang kepada beliau seseorang, atahul insanu musliman fara'ahu 'ariyan, pada saat seseorang datang, beliau adalah seorang muslim, fara'ahu 'ariyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang tadi dalam keadaan telanjang, enggak punya busana, miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dibayangkan orang sekarang dengan orang zaman dulu dalam masalah pakaian. Dulu pakaian susah didapat, hanya orang-orang kaya, harganya juga mahal. Ya'murni, Rasulullah menyuruh kepada saya untuk memberikan sesuatu. Fa'antoliku, kemudian saya berangkat. Fastaqridu, dan saya
berhutang. Siapa yang berhutang? Sayyidina Bilal. Jadi mencari sesuatu untuk berhutang karena disuruh oleh Rasulullah untuk memberikan pakaian kepada orang muslim. Fa'ashtari lahu al-burdata fa'aksuhu. Kemudian saya membelikan untuk orang yang datang tadi al-burdah, yaitu pakaian yang ada di bagian atas, waqsuhu, dan saya memberi kepadanya pakaian, artinya memakaikan kepada dia, wa ut'imuhu, dan juga saya memberi makanan kepada dia, kepada orang yang datang tadi. Hatta i'taradani rajulun minal musyrikin faqala, sehingga datang kepada saya seseorang, yaitu di kalangan orang musyrikin, menyodorkan kepada saya, memberikan tawaran kepada saya. Faqala, kata dia, kata orang musyrik tadi, ya Bilal, inna indi sa'atan, sesungguhnya saya punya harta yang banyak, saya punya harta yang leluasa, sa'ah. Fala tastaqrid min ahadin illa minni, kamu gak usah meminjam kepada seseorang kecuali kepada saya saja. Dia menawarkan tuh orang musyrik kepada Sayyidina Bilal untuk meminjamkan uang, meminjamkan sesuatu. Fafa'altu, maka saya terpaksa saya kerjakan itu. Jadi Sayyidina Bilal pinjam nih. Falamma an kana zatu yaumin tawaddu'tu, pada suatu hari ketika saya sedang berwudu, summa qumtu, kemudian saya berdiri, liyu'azzina bis salat, untuk mengerjakan azan untuk salat. Faijal musyriku, tiba-tiba orang musyrik tadi datang, sebab pinjaman pakai waktu 1 bulan atau 2 bulan, jangan bayar, dan itu atas izin Rasulullah SAW. Demi membantu orang, nggak apa-apa, pinjam saja. Sebab kata Sayyidina Bilal, ya sudah nggak ada apa-apa lagi yang bisa dikasih sekarang. Orang yang membutuhkan sangat banyak. Kalau zaman sekarang proposal sudah numpuk, tapi duit yang dikasih nggak ada. Sekarang proposal untuk membuat masjid, membuat madrasah dan sebagainya, bahkan untuk membuat jalan. Kalau dulu orang mengantri karena untuk makan, untuk meminta pakaian. Sayyidina Bilal terpaksa. Tiba-tiba sudah waktunya habis, belum terbayar, saya sedang berwudu, kemudian saya akan azan untuk sholat. Faijal musyriku, tiba-tiba datang orang musyrik, aqbala, datang kepada saya, fi isabatin minat tujjar, yaitu kelompok daripada pedagang. Falamma an aroni, pada saat dia melihat saya, qala ya Habashi, hai Habashi, hai orang Habasyah. Kan Sayyidina Bilal orang hitam, orang Etiop. Habasyah mana tuh? Ethiopia ya? Sekarang Ethiopia. Dulu Al-Habashi. Qultu ya Labban, hai Labban, fatajahamani, dia memperlihatkan muka yang asam kepada saya. Wa qala li qawlan ghalizan, dia benar-benar bicara kepada saya dengan bahasa kata-kata yang kasar. Wa qala li, dia berkata kepada saya, atadri kam bainaka wa baina syahr, kamu tahu enggak antaramu dengan waktu dengan bulan? Artinya ini waktu sudah datang nih, waktu pinjaman kamu sudah habis, sudah selesai. Dulu waktu dia ngasih baik-baik,
Seolah sampai dia bilang fala tastaqrid min ahadin illa minni. Kamu tidak usah minjam kepada yang lain kecuali kepada saya. Ya, Sayyidina Bilal terpaksa minjam uang itu. Sekarang dia datang dengan kasar, dengan muka yang asam karena waktunya sudah habis. Qala qultu qaribun. Kata Sayyidina Bilal, ya sebentar, dekat. Qala inna ma bainaka wa bainahu arba'un. Kata Sayyidina Bilal, sesungguhnya antaramu dengan antara waktu itu ada 4. Fakhuzuhu, kalau kamu tidak membayar juga akan aku tangkap kamu. Billaji alaika fa'arudduka tar'a al-ghanama. Kamu akan ngambil segala apa saja yang ada pada kamu, dan aku kembalikan kamu supaya kamu tar'al ghanama, bertugas mengerjakan mengembala domba-domba lagi atau kambing-kambing lagi. Ya, artinya akan dijadikan budak lagi dia, sebab kamu meminjam belum bayar. Kama kunta qabla zalika, sebagaimana keadaan kamu dulu. Kan dulunya hamba sahaya, akan aku jadikan lagi hamba sahaya, kerjamu mengembala kambing-kambing aja. Fa khaja fa iza fi nafsi ma ya'khuju fi anfusin nasi. Tiba-tiba saya merasakan bersedih sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Hatta idza sallaitu al-atamata, sehingga pada saat saya sudah selesai mengerjakan sholat isya, roja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya, ke istrinya, ke keluarganya. Fasta'zantu alaihi, maka saya meminta izin kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara, untuk ketemu di rumah keluarganya. Fa'azinali, maka Rasulullah memberi izin kepada saya. Qultu faqultu ya Rasulullah, kata Sayyidi Bilal, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, innal musyrikal ladzi kuntu atadayyanu minhu. Ya Rasulullah, demi ibu, sesungguhnya orang musyrik yang saya dulu pernah meminjam hutang kepada dia. Qala li kaza wa kaza, dia ngomong kepada saya demikian, demikian, demikian. Jadi menyampaikan cerita apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik kepada Sayyidina Bilal. Kalau kamu nggak bayar hutang, atau kamu membayar segala apa saja yang menjadi tanggunganmu, atau kamu akan dijadikan sebagai hamba sahaya, dan kerjamu akan menjadi gembala-gembala domba, gembala kambing, tukang gembala kambing. Walaisa indaka ma taqtadi, sedangkan saya tahu ya Rasulullah, Anda tidak memiliki sesuatu untuk bayar hutang. Jadi Nabi Bilal tahu Rasulullah nggak punya apa-apa, nggak ada uang yang bisa untuk membayar hutang, nggak ada simpanan emas yang bisa dijual, nggak punya berlian untuk bisa dijual, tidak punya sertifikat tanah yang bisa dijaminkan, nggak ada. Wala indi, dan juga saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Sedih ya, bagaimana tuh keadaannya? Padahal beliau berhutang karena untuk menolong orang. Wa huwa fadhi, dan itu membuat saya malu ya Rasulullah. Fa'zan li an abika aw fa'abika ila ba'di haula'il ahya alladzina qad aslamu. Izinkan kepadaku ya Rasulullah, kepada saya untuk melarikan diri pada orang-orang di satu kampung di mana mereka sudah masuk Islam, karena siun ditewak sebab takut dijadikan hamba sahaya lagi. Hatta yarzuqallahu
ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ma yaqdi anni, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membayar hutang saya. Sebab itu hutang atas nama Bilal, sekalipun atas persetujuan Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah mengizinkan, sudah menyetujui. Faraztu hatta iza ataitu manzili, maka saya keluar. Hatta iza ataitu manzili, ketika saya sudah sampai ke rumah. Faja'altu sayfi wajirabi wa na'li, saya simpan pedang saya dan tas bawaan saya, ransel, dan juga saya lepaskan sendal, wa mijani, dan juga perisai saya, inda roksi, pada disimpan di kepala, dekat kepala saya. Hatta izan syaqqa umudul sur'i, sehingga pada saat pagi hari sudah mulai merekah, al-awal, yaitu subuh yang awal, berarti pada waktu fajar shadiq, aradtu an antoliqa, saya akan berangkat saat itu juga. Sebab saya malu ditagih hutang, nggak punya uang untuk bayar hutang, dan saya nggak mau dijadikan hamba sahaya orang kafir. Jadi dia nekat akan pergi kemana saja supaya tidak ditangkap sampai Rasulullah punya uang untuk membayar hutang. Faiza insanun yas'a yad'u, tiba-tiba ada orang yang memanggil-manggil saya, ya Bilal. Ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang juga, sebelum sholat subuh ini. Fajar baru merekah. Fantolaktu hatta ataituhu sallallahu alaihi wasallam, maka saya berangkat sehingga saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'u raqaiba, maka tiba-tiba di situ ada 4 kendaraan unta munakhin yang dicangcang, alaihinna ahmaluhunna, di atas 4 unta itu, di dalam punggung, di atas punggungnya ada barang-barang bawaan yang banyak. Fasta'zantu, maka saya meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah berkata, bersabda kepadaku, abshir, kabar gembira ya Bilal. Faqad ja'aka Allahu ta'ala biqada'ika, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendatangkan untukmu untuk membayar hutangmu. Kemarin ditagih, ada ancaman, kalau hari besok belum bayar juga, maka Sayyidina Bilal akan ditangkap, mau dijadikan hamba sahaya lagi, mau dijadikan sebagai tukang ngangon embe. Tapi malam hari, dini hari berarti ya, sebelum subuh, Sayyidina Bilal dipanggil oleh orang supaya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, abshir faqad ja'aka Allahu ta'ala biqada'ika, kabar gembira untukmu ya Bilal, sudah datang, Allah sudah mengirim kepadamu untuk membayar hutang-hutangmu. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, alam tara ar-raqaib, tidakkah engkau melihat unta-unta itu ya Bilal, al-munakhati, yang sudah dicangcang, yang sedang dicangcang itu dalam bahasa Melayu diderung, yaitu diikat supaya enggak lari. Fakultu bala, kata Bilal, Sayyidina Bilal, tentu ya Rasulullah. Faqala innalaka riqabahunna wa ma alaihinna, sesungguhnya unta-unta itu dan semua barang bawaannya yang ada di atas punggungnya itu adalah untukmu. Begitu kata Rasulullah.
fa inna alaihinna kiswatun wa ta'aman. Kiswatan wa ta'aman. Sesungguhnya yang dibawa oleh unta-unta itu adalah pakaian-pakaian, kiswah ya, wa ta'aman, dan juga makanan-makanan, ahdahunna ilayya, yang dihadiahkan semua itu kepada saya, azimu fadaka. Siapa yang memberikan hadiah adalah pembesar fadak. Tiba-tiba datang membawa unta yang membawa beban yang sangat banyak. Isinya apa tadi katanya? Pakaian dan makanan-makanan. Hadiah untuk saya. Tapi kata Rasulullah, faqad ja'aka Allahu ta'ala biqada'i. Sudah datang dari Allah untukmu, atau Allah mendatangkan untukmu untuk membayar hutang. Faqbidhunna waqdi dainaka. Hai Bilal, terimalah itu semuanya dan bayarkan semua hutang-hutangmu. Ini kita selesaikan semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Panjang ya hadisnya dan menyambung. Fakultu, kata Sayyidina Bilal, fazakara al-hadis, maka menerangkanlah hadis, yaitu cerita summan tolaktu ilal masjidi, kemudian saya bertolak menuju ke masjid. Sebab tadi kan sebelum subuh ya, waktu subuh berarti. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun fil masjid, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah duduk di dalam masjid. Fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasulullah, ma fa'ala ma kibalaka. Apa yang sudah kau buat dengan harta kekayaanmu ya Bilal? Dengan apa yang sudah kamu dapatkan ya Bilal? Qultu qad qadallahu ta'ala kulla syai'in kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yabqa syai'un. Kata Sayyidina Bilal, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengqadha, sudah memenuhi segala sesuatu, kana ala Rasulillah, yang menjadi tanggungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yabqa syai'un, sama sekali sudah tidak ada lagi tersisa, tidak ada lagi hutang yang harus dibayar, karena semua hutang sudah dibayar. Qala afadalah syai'un, kata Rasulullah, masih ada lebihnya enggak dari sisa kamu membayar utang itu? Qultu na'am, kata Sayyidina Bilal, iya ya Rasulullah. Ayo kene saya sana. Qala unzur anturikhani minhu, kata Rasulullah, lihat olehmu, anturihani minni, kamu perhatikan, kamu lihat apa yang membuat saya bahagia, minhu, dari yang ada itu. Fa inni lastu bidakhilin ala adin min ahli, karena aku tidak akan pulang dulu ke rumah, tidak akan masuk dulu kepada seseorang di antara keluargaku, hatta turihani minhu, sehingga Anda membuat saya senang dengan harta yang masih ada itu. Bagaimana caranya? Pokoknya bagaimana kamu membuat senang saya dari harta yang ada itu, dari yang tersisa itu. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-atamata da'ani faqala, pada saat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat Isya, beliau memanggil pada saya, faqala ma fa'ala allazi kibalaka, ya Bilal, apa yang telah engkau buat dari harta yang ada itu, dari harta yang telah engkau terima itu? Qala qultu huwa ma'i lam yatina ahadun. Fabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa qassal hadis hatta iza sallallahu hatta iza sallal atamata ya'ni minal ghad da'ani qala ma fa'ala allazi kibalaka, qala qultu qad arahakallahu minhu ya Rasulullah.
Kata Sayyidina Bilal setelah ditanya, apa yang telah engkau buat dari harta itu ya Bilal? Huwa ma'i lam yatina hadun. Dia ada bersamaku, tidak ada lagi seseorang yang datang kepada saya. Fabata Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam fil masjidi, di masjid, wa qassal hadisa. Kemudian Sayyidina Bilal menceritakan hadis hatta idza shalla al-atamata, yakni minal ghad, sehingga pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat Isya di hari berikutnya, da'ani, beliau memanggil lagi kepada saya, qala ma fa'ala ladzi kibalaka, apa yang telah engkau buat ya Bilal dari harta yang kau miliki? Qala qultu, kata Sayyidina Bilal, qad arahakallahu minhu, Allah sudah membuat engkau senang, Allah sudah menghibur kepadamu dari harta itu ya Rasulullah. Fakabbara wa hamidallaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca takbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala, syafaqan min ayyudrikahul mautu, karena Rasulullah sangat takut dia didatangi kematian, wa indahu zalika, sedangkan harta itu masih ada padanya. Jadi Rasulullah menginginkan dihabiskan semua, jangan sampai disisakan. Sampai 3 kali tadi bertanya, ya Bilal masih ada sisanya enggak? Bagikan lagi. Nah, sampai hari berikutnya masih ada enggak sisanya? Bagikan lagi. Kata Rasulullah, saya enggak bisa tidur dan saya tidak bisa tenang kalau itu harta belum habis, dan saya takut meninggal dunia masih ada tersisa. Orang zaman sekarang ditahan, dikekewek. Summa taba'tuhu hatta idza jaa azwajahu, kemudian saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pada saat beliau mendatangi istrinya, fasallama ala imra'atin, kemudian Rasulullah membaca salam kepada istri-istrinya masing-masing, satu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, satu-satu dikasih salam. Hatta ata mabitahu, sehingga sampailah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tinggalnya, di rumahnya, tempat beliau bermalam. Fahadzal ladzi sa'altani anhu, inilah yang aku ceritakan tentang Rasulullah, tentang keadaan Kangjeng Rasulullah yang kau tanyakan kepadaku. Begitu kata Sayyidina Bilal, bahwa Rasulullah enggak punya apa-apa sama sekali. Ada sisa-sisa sedekah pun harus dihabiskan dulu, enggak mau pulang sebelum itu semuanya habis. Haddatsana wallahu a'lam. Hari ini tanggal 18. Kita lanjutkan dengan istighfar rajaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, wa atubu ilaihi min jami'i ma kariyallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa hasira. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu summa a'udzu fihi wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhakal karim fa khalatahu ma laysa laka fihi ridwan wa astaghfiruka bima wa'adatka bihi nafsi summa akhlaftuka wa astaghfiruka lima da'ani ilayhi lahwa min kibali rahsi mimma staba alayya wa huwa indaka mahzurun wa astaghfiruka minan ni'amil lati an'amta biha alayya فسرقتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسوى إلا رحمتك وعلمك ولا ينجي منا إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فعنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت إلي ناظر إذا ارتقبتها دار ما أتيته من العصيان عمدا خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو قصرت وأنا علم بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين ولك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويكسر بعينين ويمشي برجلين ويبدس بيدين ويتكلم بشفتين الصمد النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما خف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون ججاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتعيرهم ومكرهم ومكايدهم من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا رب معظم شأنك وعز سلطانك وعرف مكانك تصمد بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله أسألت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكلفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تاب شديد وافني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من رزقك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat sana.